Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa belajar, melanjutkan pembelajaran kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Pun langsung saja. Kemarin terjemahnya sudah saya terangkan, Kaidah ke-10 terjemah sudah, maknanya ilal juga sudah, Sekarang tinggal menulis terjemahnya dan menerangkan. Ini saya tulis dulu. Tadi saya kasih contoh tulisannya, ya. Tadi ada dua iklal, madda sama mudda. Ini saya tulis secara lengkap seperti biasa. Ditulis kalau sudah menulis, Kalau belum menulis, saya pause dulu videonya. Saya tulis dahulu karena nanti kalau sudah menulis enak, nanti ketika menerangkan kita sudah paham, Tinggal mendengarkan saja. Ya, bagi yang sudah menulis, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan al-iqlal lafaz di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Yang pertama adalah iqlalnya lafaz madda. Kemarin seperti contoh kemarin, Yang pertama adalah iqlalnya lafaz madda. Madda asalnya madata ikut wazan fa'ala. Madda asalnya madata ikut wazan fa'ala. Dal yang pertama dimatikan karena menjadi syaratnya idgham, maka menjadi madda. Kemudian dal yang pertama diidghamkan pada dal yang kedua karena tunggal jenis, maka menjadi madda. Coba perhatikan ke papan tulis. Di sini ada lafaz madda. Madda asalnya adalah madada ikut wazan fa'ala. Saya ingatkan sekali lagi, kalau mencari wazan maka samakanlah dengan asal. Jangan samakan dengan lafaz yang ini karena enggak sama. Jadi wazan pasti sama dengan asal. Madada berarti wazannya fa'ala. Kalau madda wazannya nanti fallah. Gimana? Enggak tahu, Pokoknya saya ingatkan sekali lagi, kalau mencari wazan, maka samakanlah dengan asal, atau sama mencari asal maka samakanlah dengan wazan. Jangan samakan dengan lafaz yang sudah diperbarui. Saya ulangi lagi. Madda asalnya madada ikut wazan fa'ala. Madda asalnya madada ikut wazan fa'ala. Dal yang pertama, di sini ada dua dal, Dua dal berkumpul dalam satu kalimat atau dua huruf yang sama, yaitu dua dal. Maka nih ono kejadian koyo ngene, maka dal yang pertama ini dimatikan terlebih dahulu karena menjadi syaratnya idgham. Sebelum kita mengidghamkan, kita harus mengenal syarat-syarat idgham. Syarat-syarat idgham itu ada dua. Yang pertama yaitu harus berupa huruf sama. Harus berupa dua huruf yang sama seperti ini, dua huruf yang sama, Yang kedua, huruf yang pertama harus mati. Huruf yang pertama mati. Nah, saya ulangi lagi. Ada dua syarat idgham, atau syaratnya idgham itu ada dua. Syarat boleh diidghamkan atau boleh mengidghamkan itu ada dua. Yang pertama itu berupa huruf yang sama, podo sejenis.
Dal ya padha dal, wawu ya padha wawu, ro ya padha ro. Yang kedua, huruf yang pertama di antara dua huruf yang sama iku mau, huruf yang pertama berupa huruf yang mati. Bon, paham nggih? Syaratnya idgham ada dua. Coba sekali lagi dilihat di papan tulis. Madda asalnya madata ikut wazan fa'ala. Ada dua huruf yang sama kan? Maka boleh diidghamkan, tapi syaratnya yang kedua, dal yang pertama ini dal, maka dal yang pertama harus dimatikan terlebih dahulu. Karena apa? Menjadi syaratnya idgham. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa syaratnya idgham selain berupa dua huruf yang sama, yang pertama huruf yang pertama harus berupa huruf yang mati. Lah ini kan hidup keduanya, Dok ya. Hidup keduanya. Maka dal yang pertama sebelum diidghamkan harus dimatikan dahulu karena menjadi syaratnya idgham. Setelah menjadi syaratnya idgham, maka setelah dimatikan menjadi madda. Nah, setelah menjadi madda, maka dal yang pertama diidghamkan pada dal yang kedua karena tunggal jenis atau berupa huruf yang sama, maka menjadi madda. Paham? Jadi kok berupa dua huruf yang hidup? Boleh berupa dua huruf yang hidup keduanya, tapi sebelum diidghamkan maka huruf yang pertama atau dalam posisi dua huruf yang sama ini yang pertama harus dimatikan terlebih dahulu. Paham? Ini tadi madda fi'il apa? Madda tadi adalah fi'il madhi, nggih. Fi'il madhi dari bab yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu madda yamuttu maddan wa mamaddan fahuwa matun wa dzaka mamdudun muttala tamutta mamatun mimatun. Paham nggih? Ilalnya madda nggih? Ilalnya madda paham nggih? Sekarang ilal yang kedua yaitu lafaz mutta mutti muttu, nggih. Kenapa Bu kok boleh tiga wajah? Ya, ini boleh tiga wajah. Tapi kalau di tasrifan sampian, ini kan fi'il amar nggih, ikut wazan uful. Berarti di tasrifan adalah mutta. Fahuwa matun wa dzaka mamdudun mutta. Tapi di sini boleh tiga wajah, sama boleh mengucapkan mutta, boleh mengucapkan muti, juga boleh mengucapkan mutu dengan alasan yang berbeda-beda. Nanti sama tahu alasannya, nggih. Nanti alasannya tahu. Saya ulangi lagi sekarang. Mutta, muti, mutu asalnya umdud. Ikut wazan uf'ul. Ikut wazan uf'ul. Fi'il madhi, fi'il amar nggih, umdud ikut wazan uf'ul. Harokatnya dal yang pertama dipindah pada huruf sebelumnya karena menjadi syaratnya idgham, maka menjadi umdud. Harokatnya dal yang pertama tadi, sebentar ini. Mau aslinya apa? Mau aslinya lah umdud nggih. Nah ini saya tinggali ini dan saya tinggali yang ini. Harokatnya dal yang pertama, ilalnya harokatnya dal yang pertama ada dua dal nggih. Ada dua dal. Harokatnya dal yang pertama ini, dal ini yang pertama ini dipindah pada huruf sebelumnya. Berarti huruf sebelumnya berupa apa? Mim. Nah, dioper. Harokatnya dal dioper pada mim. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya syaratnya idgham selain berupa huruf yang sama adalah huruf yang pertama harus mati. Nah, ini dal yang pertama ini mati atau hidup? Hidup maka harus dimatikan dahulu. Langsung dimatikan kabeh. Yo gak iso maca, nggih. Maca lak ngene kok. Nek dimatikan kabeh. Soalnya kan hurufnya mati. Nah, enggak bisa kan? Maka siasatnya Kiai Musannaf itu harokatnya dipindah aja atau dioper, ya. Harokatnya dal dioper nang mim. Sing asline mim mati, dal urip saiki digenti. Ya, paham? Saya ulang. Harokatnya dal yang pertama dipindah pada huruf sebelumnya berupa mim karena menjadi syaratnya idgham. Syaratnya idgham kan harus huruf pertama mati, tapi dimatikan kabeh kan gak iso soal dal yang kedua sudah mati, maka dioper lah. Setelah itu maka menjadi umud. Nah, kan? Maka menjadi umud dalnya mati keduanya, mimnya hidup. Setelah dioper. Paham nggih? Maka setelah dioper ini bertemulah dua huruf yang mati, yaitu dal keduanya. Bertemulah dua huruf yang mati yaitu dua dal. Mari dioper, saiki malah kasuse petuk dua huruf yang mati yaitu dal karo-karone. Maka carane piye? Maka
nek dal mati karo-karo ning apa ya iso diidongkan kan nggak bisa nggih. Maka dal yang kedua, kenapa nggak dal yang pertama Bu? Enggak, karena dal yang pertama kalau diidongkan tadi syaratnya harus mati. Maka untuk mensiasati jika mati karo maka dal yang kedua harus diharokati atau harus diidongkan ya. Kenapa kok harus diharokati atau harus dihidupkan sampai dia harus dihidupkan atau diharokati? Karena untuk menghindari bertemunya dua huruf yang mati. Salah satunya atau dal yang kedua harus dihidupkan ben ora terjadi dua huruf yang mati sing jejer. Paham? Nah, adapun menghidupkannya itu boleh 3 wajah. Yang pertama adalah ada kalanya dengan harokat kasroh. Dal sing kedua mau diuripi ono kalane nganggo harokat kasro. Terserah sampean boleh 3 wajah. Yang pertama yaitu dengan harokat kasro. Karena apa? Sampean lihat di tulisan sampean, karena menurut orang Arab atau kayak musonef bahwasanya kalau menghidupkan ada kok idangnya nduk nonggone kitab iku nek kepengin nguripi huruf sing mati maka hidupkanlah dengan harokat kasroh. Ngoten dadi nek ono huruf mati emang kan nang Quran barang kadang nek huruf mati kursinya dibaca diwasolkan kan di kasroh nggih. Nah, makanya karena ada kaidah apabila ingin menghidupkan huruf yang mati maka hidupkanlah dengan harokat kasroh. Itu yang pertama. Yang kedua dengan fathah. Nggih, yang kedua diharokati dengan fathah. Karena apa? Alasannya kok oleh harokat fathah? Karena fathah adalah lebih ringan-ringannya harokat atau akhaful harokat. Harokat di antara 3 harokat yang paling ringan adalah harokat fathah. Yang ketiga adalah dengan dhammah. Dihidupkan dengan harokat dhammah. Karena apa? Kok diharokati dhammah? Mengikuti pada ain fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan madda yamuddu. Nah, iki yamuddu. Nah, ain fi'ilnya kan berharokat dhamma, asalnya yamdudu. Yaf'ulu nggih, yamdudu lah iki ain fi'ilnya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Iki ain fi'il kan berharokat. Di sini ain fi'ilnya kan berharokat dhamma ini, dhamma. Ini ya huruf mudhari'. Maka diharokati dhamma di sini karena mengikuti pada ain fi'ilnya fi'il mudhari' diharokati dhamma, maka iki boleh diharokati dhamma. Paham? Tadi boleh 3 wajah terserah sampean milih. Boleh kasroh, boleh fathah ataupun boleh dhamma. Tapi yang masyhur di kitab kita adalah dengan menggunakan fathah. Akhaful harokat lebih ringan-ringan harokat. Maka menjadi umuddi atau umuddu. Belum diidamkan nggih. Bon, paham nggih? Setelah menjadi umudda, umuddi, umuddu. Nah ini, nah iki kan nggih. Nah, maka menjadi umudda, umuddi, umuddu. Kemudian nek ngene iki sesuai syaratnya idgham, huruf pertama yo mati, huruf kedua yo hidup. Berupa huruf yang jenis, maka dal yang pertama ini diidghamkan pada dal yang kedua karena tunggal jenis. Diidgham maka menjadi umudda, umuddi, umuddu. Setelah menjadi umudda, umuddi, umuddu, maka hamzah wasol, ini kan hamzah wasol dibuang. Karena kenapa hamzah wasol dibuang? Karena sudah tidak dibutuhkan. Kenapa kok tidak dibutuhkan? Karena huruf pertamanya sudah hidup saja mau. Sampai tinggali belum dipindah tadi harokatnya. Huruf pertamanya nopo di sini? Mim kan? Ini kan hamzah wasol ya, mim. Mimnya mati atau hidup? Mati, maka apa bisa membaca? Mboten kan? Maka didatangkan hamzah wasol karena fungsi dari hamzah wasol adalah untuk menolong huruf pertama yang mati. Ini ono huruf pertama mati, maka hamzah wasol datang karena dia fungsinya untuk menolong. Ketika dia sudah hidup, huruf pertama mau hidup, baik karena dipindah harokatnya atau karena diapakan, pokoknya kalau sekarang posisinya sudah hidup, lah ini kan sudah hidup nggih huruf pertamanya nggih, maka hamzah wasol di sini sudah tidak dibutuhkan lagi karena fungsinya kan hanya untuk menolong huruf pertama yang mati. Ini wis urip berarti dia sudah tidak dibutuhkan atau tereliminasi nggih, sudah tidak dibutuhkan lagi. Kasihan nggih hamzah wasol, tapi dia mendapat pahala banyak nggih. Bon, maka hamzah wasol dibuang, maka menjadi terakhirnya menjadi mudda, muti ataupun muddu. Terserah sampean mengucapkan fa wa madun wa dzaka mamdudun muti, boleh saja.
karena dengan sudah mengetahui alasannya. Atau muddu ya boleh saja, atau mudda juga boleh saja karena boleh 3 wajah sesuai keterangan tadi. Paham? Oke, ada yang tanya dari keterangan ini? Nah, sedikit jelimet ya, sedikit jelimet apa? Kalau mata gampang lah. Untuk ilalnya lafadz ittasola itu besok di akhir-akhir bab besok ada sendiri ittasola. Jadi tidak digabung dalam pengilalan di bawah ini. Sampun. Alhamdulillah. Sebelumnya pertemuan yang akan datang hari Selasa yang akan datang ulangan ya. Ulangannya ini 2 kali, ada 2 kali pertemuan, masih ada 2 kali pertemuan. Ulangannya juga 2 kali. Yang pertama adalah mulai muqaddimah atau bina sampai qaidah ke-4. Terus ulangan yang kedua qaidah 5 sampai qaidah ke-10. Pun saya ulangi lagi, gak jelas nggih? Saya ulangi lagi. Pertemuan yang akan datang masih ada 2 kali pertemuan. Selasa yang akan datang adalah ulangan pertama nggih, ulangan yang ke-1 mulai muqaddimah sampai bab ke-4. Terus ulangan yang kedua mulai bab ke-5 sampai atau qaidah ke-5 sampai qaidah ke-10. Nah, untuk batasan ujian besok saya kasih tahu menyusul Selasa depan insyaallah. Oke. Paham? Ya, besok berarti sama ini dulu. Selasa yang akan datang sama belajar ini dulu tenanan, karena nilainya ini besok juga dibuat untuk nilai PTS sampean nggih. Jadi meskipun kemarin enggak ada ujian PTS tapi ada ulangan-ulangan. Nah, nanti nilai-nilai dari ulangan kita yang pertama dan yang kemarin itu nanti dimasukkan di rapot untuk nilai PTS ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabb.